Apa yang ditengahkan oleh Sofwan kisah? Kata Sofwan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Satu hari Zir, kami sedang perjalanan dengan Nabi. Fa bainama nahnu indahu, tiba-tiba idnadahu a'rabiyun bi sautin lahu jahwariyun. Datang, kami lagi safar, datang orang menghampiri Arab Badui. Kemudian Arab Badui ini manggil Nabi. Manggilnya ini sembrono. Bagaimana cara dia memanggil? Ya Muhammad. Oh, Masya Allah. Ini songong nih memanggil gini. Ya. Nabi lo dipanggil ya Muhammad di depan orangnya. Ya, coba Anda ketemu presiden panggil nama, berani nggak? Nggak berani kan? Saya aja nggak berani nih ngomong, tadi rekam bahaya. Ya. Atau Anda panggil Pak Gubernur. Pak Gubernur Anda panggil Istianto, belagak anak nih kan, nggak akan berani Anda, ya, nggak berani. Tapi ini orang panggil ya Muhammad. Orang Al-Quran aja menyebut nama Muhammad itu jarang. Kalaupun nyebut nama Muhammad pasti ada titel Rasulnya. Al-Quran sebutnya apa? Ya ayuhar Rasul, ya ayuhan Nabi, dengan titel. Titel itu kan sebutan kehormatan. Ya, Anda kalau nyebut istri aja, tanda Anda menghormati, menyayanginya, pasti nggak nyebut namanya. Pasti Anda nyebut beb. Ya. Ini yang pura-pura gaul ya. Ada lagi yang ada yang dek, ada yang begitu ya. Kalau yang orang Sunda kayak saya neng. Nah, gitu. Jarang kan kita panggil Rin, tolong ambilin minum Rin gitu kan. Kurang. Apalagi istri manggil Anda pakai nama. Kan itu sangat pasti dia panggil apa? Bang. Ya, kan? Kalau orang Padang apa? Dah, ya. Kalau orang Sunda, Akang. Kalau orang Jawa, Kang Mas. Ya, ya mantap ya. Atau pakai beb juga. Kalau jomblo, Nes, tahu nggak Nes? Jones. Jomblo ngenes. Pasti begitu. Pasti kita, kecuali orang Barat. Kalau orang Barat panggil nama bapaknya pakai nama. Kalau orang Timur luar biasa beradab. Ya. Kita pasti panggil-panggilan. Coba kalau ada istri manggil pakai nama, udah minta uang belanja panggil nama lagi. Misalnya kan Fajar nih, istrinya bilang, Fajar, Jar, uang belanja mana Jar? Pasti kan nggak sopan. Ini Nabi, orang yang paling termulia di muka bumi. Anda kalau ketemu Nabi, jangankan Anda panggil dengan nama, mandang wajahnya lama-lama nggak sanggup, saking wibawanya Rasulullah. Ini si Badui bilang ya Muhammad, tapi orang Badui itu deso, orang deso, orang Badui ini. Dia panggil ya Muhammad dan suaranya besar pula tuh, yang dengar emosi. Di keliling Nabi para sahabat emosi. Jadi dia panggil ya Muhammad, karena orang Badui kenapa? Dia nggak jahat, cuman memang intonasinya begitu. Teman-teman kalau belum pernah umroh nggak tahu. Nanti kalau udah umroh tahu orang Arab tuh begitu ngomong kasar. Kasar tuh bukan jahat, memang logat. Karena kan mereka gurun gunung-gunung itu. Ya, kalau manggil orang harus ya Abdullah, ta'ala Abdullah, begitu dia manggil. Paling standarnya, paling sopannya orang Arab kayak orang Medan kita lah. Ya, nggak ada orang Abdullah sini, nggak kedengeran. Orang Arab tuh manggil ya Abdullah, ya ta'aluna, haji. Coba kalau lagi umroh, kita baru nyampe di imigrasi, haji, ta'al ya haji, yalah haji, yalah, kan gitu. Nggak ada, dia bukan jahat, intonasinya memang begitu. Makanya pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah suci itu, yang pertama adalah saya kaget. Ini orang ngajak ribut apa ngajak ibadah? Waktu itu saya masih remaja, pertama-tama saya masih remaja, waktu itu masih jadi santri. Alhamdulillah pertama kali ke tanah suci itu hadiah untuk menghafal Quran, dan saya dapat gratis, dibayarin oleh seorang nenek yang sakit, mudah-mudahan beliau masih sehat, tapi sampai sekarang masih hidup ya. Dia mengumrohkan saya pertama kali datang, saya kan masih pelangap-pelongo, kalau sekarang udah biasa bimbing. Jadi lewat imigrasi dia tengok saya gemuk kan, gemuk tuh bahasa Arabnya samin. Samin, ini la takul samin. Dia pikir dia nggak ngerti samin, gemuk, sini kamu. Saya bilang, "Mada takul? Kau bilang apa? Kau? Ya, la tadunu ana la arif ma min kalamik. Jangan kau kira aku nggak ngerti. Ini santri nih," saya bilang.
Jangan bilang, langsung dia bilang, iya. Mohon maaf ya, afwan. Ya, orang sana, orang India biasa. Kalau orang Arab jarang jadi petugas-petugas bawahan. Orang Arab tuh jadi bos-bosnya. Kalau imigrasi yang meriksa kita punya paspor biasa orang Arab. Tapi kalau misalnya petugas-petugas kebersihan pasti orang luar. India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia juga ada. Ya, orang macam-macam lah ya. Jadi mereka begitu, pertama kali nyuruh kita ke sini, yalah haji, yalah sini, yalah, ngomongnya gitu. Orang kita kan orang Jawa lagi kan, iya, enggak, gitu. Habis kita tertindas di sana ya. Makanya kalau di sana gaya saya beda, pasti gaya kita tegas. Jadi gaya kita harus tegas karena memang menyesuaikan dengan kultur. Nah, orang Arabi, orang Badui itu begitu, intonasinya kencang. Namanya juga kurang terdidik dan biasa teriak-teriak. Maka Nabi menjawabnya gimana? Nabi jawab haum. Nabi imbangi. Ya Muhammad. Nabi jawab haum. Ya, sini kamu, sini. Ya, sini kamu. Fakultu lahu, maka kata Sofwan, celaka kamu. Ugdud bin sautikan. Turunkan suaramu. Sofwan yang dengar, dia yang emosi. Nabi slow aja. Sofwan emosi loh. Ini menjaga kehormatan Rasul ini. Apa kata Sofwan? Ugdud min sautik, turunkan suaramu, fa innaka indan nabi. Kamu tahu enggak? Kamu sedang ngobrol dengan Nabi. Kata dia apa? Karena saking desonya, wallahi la aqdud. Biar aja demi Allah, aku tak peduli, kata dia. Sofwan udah mau geram mau ditumbuk dia kan. Kemudian waqad nuhita an hadza. Kamu telah dilarang di dalam syariat melakukan itu. Cuman dia kan memang orang jahil. Orang Badui, terlihatnya menggembala di gurun, kurang tahu. Nggak seperti Sofwan dan sahabat Nabi yang tinggal di kota bersama Nabi. Jadi mereka ini orang yang kurang ilmu. Memang kan nggak boleh. Kita kalau ngomong sama Nabi nadanya misalnya, ya, nadanya ukuran 5, kita tidak boleh ukuran 6. Harus di bawahnya. Begitu. Sama guru juga begitu sekarang. Makanya ayatnya dalam surah Al-Hujurat, ya sama orang tua juga begitu. Orang yang di atas kita, orang tua, guru, ya Rasulullah tuh nggak boleh. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suaramu di atas suara Nabi. Ya, nggak boleh. Itu waktu sholat juga begitu. Makmum nggak boleh suaranya melewati imam. Nggak boleh, gerakannya suaranya nggak boleh. Ya, imamnya Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Nggak boleh. Ya, lebih tinggi dari imam, tidak boleh lebih cepat mendahului imam. Nggak boleh. Itu nanti siapa yang sholat membalap imam, nanti di akhirat dibangkitkan kepala keledai. Ra'sul khimar. Ini sering terjadi loh. Dan banyak terjadi orang-orang tua nih saya lihat, karena mungkin udah nggak sabar ya. Biasanya bab ini sering terjadi saat i'tidal menuju sujud. Ya, jadi dia itu lihat imamnya bergerak, dia ikut bergerak padahal belum ada komando. Komandonya adalah di takbirnya, bukan di geraknya. Ya, ini perhatikan. Walaupun imam sudah turun, Anda jangan turun sebelum dia bertakbir. Tunggu komando takbirnya, nggak boleh. Ya. Dan kalau imamnya bacanya segitu, Anda jangan lebih keras. Imamnya sudah keras, dia keras lagi ngajak kelahi pula. Allahu Akbar tuh udah keras tuh. Allahu Akbar di belakang. Allahu Akbar. Jangan ya, tidak boleh. Itu di antara adab-adab dalam Islam. Kemudian qala Arabi. Iya. Kemudian dia nanya, dan rupanya bertanya tentang kebaikan ilmu. Apa kata dia? Al-mar'u yuhibbul qaum walam yalhaq bihim. Rasulullah, bagaimana ya, ada satu kaum yang mencintai kaum lainnya, tapi dia belum bisa melakukan kebaikan seperti kaum yang dia sukai itu. Bagaimana dia? Maksudnya, kami ini orang Badui mencintai orang-orang muhajirin seperti engkau dan para sahabat, tapi kami belum bisa beramal dengan ilmu seperti engkau, tapi cinta kepada kalian. Makanya ini kan orang kurang ilmu. Apa kata Nabi? Jangan kamu bersedih. Nabi sibur dengan kata-kata almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu nanti di hari kiamat dibangkitkan dan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai.
Nah, ini ya. Makanya ada satu hadis yang mengatakan kalau ada seorang ikhwan, sahabat nih, sama-sama satu grup, satu bikers, dia mencintai karena Allah bukan karena bisnis, maka nanti kedua saudara ini akan mendapatkan naungan di hari kiamat di padang mahsyar. Akhwan mahabbah alillah, ya, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bisa suami dan istri, bisa antara sahabat dan teman. Ada orang yang berteman karena hubungan bisnis, relasi, keuntungan, ini nggak dapat fadilah itu. Tapi ada kawan ini dua nggak karena urusan apa-apa, karena Allah saja. Karena Allah saja. Kalau nggak karena urusan dengan Allah, tidak akan dia mungkin bisa mencintai seperti ini. Dan ini tadi si Badui bilang, kami pengen seperti kaum sahabat Nabi, tapi kami belum mampu menyaingi amal dan kebaikan dan ilmunya. Kata Nabi apa? Seseorang nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Nah, nanti bagaimana kadar cinta Anda? Kan kebanyakan orang-orang cinta dengan idolanya. Nanti dia bangkit sama idolanya. Nah, itu bahaya. Maka bisa disampaikan nih kepada anak, cucu, didik, keponakan, jangan sampai kita mencintai Rasulullah itu kalah cintanya dengan cinta yang lain. Lebih cinta dengan Cristiano Ronaldo, boleh, ya, saking cintanya apa? Rambutnya dipangkas macam Ronaldo, padahal muka dia begitu-gitu juga, nggak bisa sama kan? Ya. Setelah kalau Ronaldo lagi senang, dia gaya golnya, dia pun kalau lagi senang seperti itu diikuti, seperti itulah orang mencintai. Kalau dia cintanya seperti itu kepada atlet idolanya, dia akan dibangkitkan bersama idolanya tersebut. Tapi kalau dia mencoba mencintai Nabi, gimana sih cara Nabi berpakaian, gimana sih cara Nabi makan, gimana sih cara Nabi bertutur kata, gimana sih cara Nabi senyum, gimana sih cara Nabi sholat, gimana sih cara Nabi berakhlak dengan tetangganya, maka dia ikuti, dia akan bisa dibangkitkan bersama dengan Nabi dan para sahabat, ya. Kemudian terakhir, famazala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib masiratu ardihi aw yasirur raqib fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Nabi cerita terus setelah membahas tentang itu, terus di terakhirnya kata Sofwan, Nabi menceritakan, kata Nabi ada sebuah pintu, ya, di mana? Di Syam. Ada sebuah pintu di Syam yang sampai sekarang masih terbuka. Kapan dia ditutup? Sampai nanti matahari sudah terbit dari arah berlawanan, barulah pintu ini ditutup. Pintu apa itu? Rupanya Nabi jelaskan pintu taubat. Seberapa besar pintu taubat itu? Nabi menjelaskan seperti pintunya, besar pintunya seperti orang perjalanan selama 40 atau 70 tahun. Anda kalau jalan 40 tahun, kira-kira lebarnya berapa? Itulah pintu yang ada di Syam, yang senantiasa terbuka sampai dengan matahari terbit dari arah berlawanan nanti. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka pintu ini tertutup. Pintu apa? Pintu taubat. Ya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih, ya. Nah, inilah saudara-saudariku sekalian, hadis yang kita bahas hari ini banyak faidahnya, ya.